Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian kita dalam kitab Syakhsiyatul Muslim, kepribadian seorang muslim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu daripada sifat pribadi seorang muslim adalah peka terhadap zamannya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Bisa dilihat nanti misalnya dalam surat Ali Imran yang bawa Al-Quran, bisa dibuka dalam surat Ali Imran, misalnya dalam ayat yang ke 196 dan 197. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya, kata Allah salah satunya adalah kata Allah apa? La ya'urrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jadi kata Allah, ya, janganlah sekali-kali kata Allah kalian tertipu dengan taqallubul ladina kafar, ya, dengan kegiatan dan tipu daya orang-orang kafir yang ada di negeri kalian. Ya. Kenapa kata Allah mata qalil, ya, yang mereka janjikan itu adalah sebuah kenikmatan yang sedikit, sebuah kenikmatan yang sementara, ya. Dan setelah itu kata Allah, mereka tempat kembalinya adalah neraka Jahannam, wa bi'sal mihad, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini Allah mengingatkan kepada kita agar seorang muslim itu, ya, peka terhadap tipu daya musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir yang ada di negeri-negeri mereka. Ya. Sehingga kata Allah apa? La yahurronnaka, jangan sampai orang-orang kafir itu menipu kalian dengan tipu daya mereka. Dan hari ini kita umat Islam banyak yang tertipu dengan tipu dayanya
orang-orang kafir ini. Lah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, makanya kita sebagai seorang muslim kita harus apa? Wajib peka ya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ini. Jangan karena janji-janji duit, janji-janji dunia, kemudian kita membiarkan orang-orang kafir berbuat seenak mereka di negeri kita. Nah, ini penting. Ya. Laporan terbaru yang disampaikan ya, kemarin saya membaca beritanya di portal islam.com ya, untuk Solo, untuk kota Solo ya, Solo itu berarti Surakarta ya, itu jumlah orang kafir, jumlah orang non muslim Kristen kafir di kota Madya Surakarta itu meningkat tajam ya. Yang sekian tahun yang lalu jumlah mereka hanya 4% ya, hanya 4% ya. Sekarang untuk kota Madya Surakarta itu sudah mencapai 24%. 24%, Mbak. Bahkan saya dapat laporan pertumbuhan gereja di Surakarta itu, Mbak, 100%. 100%. Dan itu mengalahkan apa? Pertumbuhan masjid. Pertumbuhan gereja di Surakarta itu 100%. Jumlah mereka itu meningkat tajam. Dulu sekian puluh tahun atau sekian belas tahun yang lalu hanya 4% saja. Sekarang jumlah mereka 24%. Kenapa bisa demikian? Karena banyak umat Islam yang membiarkan, yang tertipu. Kemudian apa? Membiarkan gerak mereka dan diam. Kenapa? Karena umat Islamnya dijanjikan apa? Dijanjikan uang, ya. Dikasih uang tutup mulut, uang tutup telinga, uang tutup mata, sehingga akhirnya apa? Pemurtadan terjadi di Surakarta, dan itu umat Islam santai-santai aja. Padahal besar itu, Pak. 24% itu besar itu. Signifikan naiknya itu, Pak. 20% itu besar itu. Berapa ratus, berapa ribu itu. Dan ini dibiarkan oleh umat Islam. Surakarta, Solo, dia tenang ya. Jumlah gereja itu naik 100%. Misalnya kalau dulu jumlah di gereja itu mungkin ada di Solo itu mungkin sekitar 50 misalnya. Berarti sekarang jumlah gereja itu naik 100%, berarti berapa? Jadi 100, berarti kan gitu. Lah maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Dan ini ya, kita di umat Islam, saya belum tahu ya laporan Sukoharjo. Bahkan ada teman itu cerita, dia pernah ke kantor Dukcapil ya, di Surakarta ini. Dia pernah ke kecamatan ya, dia ngurusi sesuatu di kecamatan Jebres ya, daerah kecamatan Jebres itu. Dia melihat data warga untuk kecamatan Jebres itu. Dia lihat namanya ada Abdurrahman, namanya ada Abdullah. Tapi ketika di kolom agamanya itu tertulis apa? Kristen. Kan nggak mungkin orang Kristen itu lahir anaknya dikasih nama Abdurrahman, mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin orang Kristen lahir kasih nama anaknya Muhammad, nggak mungkin. Sampai dia kaget, sampai dia tanya tuh sama petugas kecamatan, Mas, ini bener nih, namanya Muhammad, namanya Abdullah, agama bener. Ternyata apa? Mereka adalah orang-orang Muslim yang telah dimurtadkan.
Dan umat Islam diam. Ya. Dulu mungkin desa Waru ya, dulu terkenal itu, desa Waru itu 100% Muslim. Gimana? Ya, sekitar 10 tahun yang lalu atau saya masuk Waru itu 2003 mondok itu. Pada sekitar 20 tahun yang lalu lah, atau 15 tahun yang lalu itu, untuk desa Waru itu dipastikan 100% penduduknya adalah apa? Muslim. Sekarang bisa cek, masih 100% lagi enggak? Ya enggak. Mereka masuk dari mana? Perumahan. Mereka masuk dari perumahan. Maka dibebaskanlah tanah-tanah di Waru, ya. Dibangun, dibeli oleh para developer, dibangun rumah, dan akhirnya rumah-rumah itu para pembeli, developer kan nggak mungkin kan, yang beli Muslim kan nggak mungkin, ya kan? Nah, maka sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Ini kalau kita nggak hati-hati, bisa jadi nanti perumahan-perumahan di Waru itu, mudah-mudahan di sini Siwal nggak ada Kristen ya, mudah-mudahan ya. Saya nggak tahu ya di sini perkembangannya. Nah, yang jelas Bapak Ibu sekalian, ya, itu baru satu sisi ya, baru satu sisi, Pak. Umat Islam itu nggak peduli, Pak, dengan kristenisasi itu umat Islam nggak peduli. Kalaupun ada yang peduli, hanya segelintir dari umat Islam. Hanya segelintir dari kaum muslimin yang peduli dengan aksi pemurtadan yang ada di negeri kita ini, yang ada di negara kita ini, yang ada di sekitar kita. Umat Islam sekarang sudah terkena dengan paham apa? Sekularisasi. Di mana paham sekularisasi mengajarkan kepada kita dan memberikan doktrin kepada kita. Dan itu yang diajarkan dan ditanamkan di sekolah-sekolah itu. Ya, apa itu? Bahwasanya semua agama itu sama, semua agama itu benar, dan semua agama itu nanti pasti masuk surga. Kan itu. Semua agama itu sama, semua agama itu benar. Hanya beda jalan. Itu ibarat kalau ada orang dari Solo mau ke Jakarta, ya. Tujuannya sama-sama Jakarta, tapi ada yang lewat udara naik pesawat, ada yang lewat rel naik kereta api, ada yang naik jalan raya lewat jalan biasa naik mobil, dan ada yang lewat jalan tol, ya. Tetapi mereka sama-sama menuju target dan tujuan yang sama. Apa itu? Jakarta. Dan begitulah mereka memahami agama. Sehingga silakan Anda mau pilih agama sama apa saja. Toh semua agama itu adalah apa? Sama. Semua agama itu benar. Tidak boleh ada klaim kebenaran absolut terhadap suatu agama. Dan itu doktrin, Pak. Itu doktrin yang diajarkan di dunia kampus, di perguruan-perguruan tinggi itu doktrin, Pak. Saya sejak S1 itu doktrin seperti itu. Sehingga akhirnya apa? Di dunia kampus itu orang-orang yang keluar dari kampus yang punya gelar sarjana itu mayoritas itu nggak peduli dengan pemurtadan itu. Mereka tenang-tenang aja karena dalam doktrin barat terhadap sarjana muslim bahwasanya apa? Bahwasanya semua agama itu sama dan semua agama itu benar. Sehingga akhirnya kalau ada yang murtad, bahkan ada seorang bapak ngaji anaknya murtad, disuruh kok ya bareng-bareng masuk. Nah, swargane sopo? Ada tuh salah satu sarjana Indonesia yang dulu dia dulu katanya dalam biografi, dalam yang dia ceritakan itu, dia orang Madura. Jadi nggak bisa lihat di YouTube-nya itu. Namanya Mun'im Sirri. Ini orang Mun'im Sirri. Profesor Error. Profesor Error. Dia mengatakan apa? Tidak ada
Rasulullah masih hidup, sampai eranya Khulafaur Rasyidin, dia bilang nggak ada itu agama Islam. Yang ada baru Islam. Agama Islam itu baru muncul ratusan tahun setelah wafatnya Nabi. Sehingga dia bilang, sehingga apa yang kita lakukan hari ini itu bukan ajaran Islam, tapi ajaran agama Islam yang datang setelah ratusan tahun Nabi Muhammad meninggal dunia. Sehingga kita nggak bisa mengklaim ini jalan yang benar, ini agama yang benar, karena ini agama baru muncul. Bahkan lebih parahnya lagi, yang mengatakan apa? Agama yang paling problematik itu Islam. Dan Al-Quran dan kitab suci yang paling problematik, kata si Mun'im Sirri ini, adalah Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu baru selesai, dia bilang, pembukuannya itu ratusan tahun setelah Nabi Muhammad meninggal itu. Dan itu diundang oleh kampus-kampus Muhammadiyah itu. Bayangkan, Muhammadiyah mengundang seorang profesor yang sama sekali nggak profesional itu. Dan akhirnya, Pak, anak-anak kita ini, mahasiswa-mahasiswa kita ini, nggak semuanya mereka alumni pondok pesantren, nggak semuanya mereka alumni. Ada dulu, waktu saya masih ngontrak ya, zaman-zaman dulu itu ya. Saya dulu ngontrak pertama kali rumah saya itu daerah mana itu? Bukan Baring, apa namanya? Paling ujung dari Waru tuh, paling barat tuh. Prampelan. 3 tahun saya ngontrak di Prampelan. Tiba-tiba suatu hari datang itu, ada tetangga itu, anaknya datang ke rumah saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Pak Ustadz, saya minta diajarkan sesuatu, dia bilang. Lah, saya bilang, kuliah di mana? Saya kuliah di IAIN, dulu belum UIN. Dulu masih IAIN gitu ya, masih IAIN. Kalau sekarang sudah menjadi UIN ya, Raden Mas Said ya namanya. Lah setelah kamu masuk IAIN, saya bilang, iya Pak Ustadz. Jurusan apa? Fakultas Syariah. Fakultas Syariah, iya. Loh, kamu dulu kuliahnya waktu SMA-nya apa? SMK, jurusan mesin. La haula wala quwwata. Jurusan mesin, karena daftar di UNS nggak keterima, daftar ke UMS boten Muhammadiyah, problem begini. Akhirnya ketimbang orang kuliah daripada nganggur, kuliahlah di IAIN, Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Beliau ini, anak ini tidak punya basic ajaran agama, nggak punya basic agama. Masuk di Fakultas Syariah. Dan kita tahu Fakultas Syariah itu paling banyak, Pak, dosen-dosen yang salah satu dosen Fakultas Syariah UIN error itu dulu pernah kita kritik, pernah kita datang itu UIN itu. Namanya Dr. Abdul Aziz, alumni doktornya di UIN Sunan Kalijaga. Promotor dia itu dosen saya. Namanya profesor, sekarang udah dari Profesor Dr. Muhammad Sahiron itu. Mungkin sampai sekarang masih di sana. Kayaknya sudah dipindah, tidak lagi di Fakultas Syariah. Kita datang itu. Karena dulu disertasi dia di UIN Sunan Kalijaga Jogja itu apa coba? Nah, judul disertasinya juga. Ya. Hubungan seksual non marital. Bolehnya melakukan hubungan seksual tanpa perkawinan, tanpa akad pernikahan. Dengan syarat dia mengubah itu. Jadi si Abdul Aziz ini dia mengubah konsep yang namanya perzinaan itu. Dia bilang apa? Selama ini kita memahami zina itu
terkungkung, terjebak oleh definisi zina ala ulama-ulama zaman kuno, ala ulama-ulama katrok. Dan kemudian dia mendefinisikan ulang itu apa yang disebut dengan zina itu, dengan mengambil pendapat seorang tokoh sekuler Suriah namanya Sahrur. Sahrur ini walaupun dia katanya Muslim, Mbak, tapi puluhan tahun dia tinggal di Uni Soviet sana. Puluhan tahun dia tinggal di negara komunis itu. Gak tahu dia kerjanya apa, dia puluhan tahun di Uni Soviet sana, tinggal di komunis sana. Tiba-tiba balik ke Suriah, jadi seorang doktor dalam bidang syariah, dan itu dipuja-puja oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Ngeri. Sahrur namanya itu. Udah mati orangnya. Lah kemudian si Abdul Aziz ini, dokter, dosen UIN, UIN Masaid, Raden Masaid ini. Raden Masaid itu nama lain daripada apa? Kalau di Solo itu dikenal dengan apa? Apa? Sebutan lainnya apa? Mangkunegoro. Iya. Kalau nama lainnya dulu pernah saya, kalau nggak salah, nama lainnya itu Raden apa? Sambarno. Itu Raden. Nama aslinya ya, Raden Masaid. Karena nama orang Jawa itu abot-abot, Pak ya. Sambarno abot, malaikat Israel. Sambarno, Mangku Bumi, abot Pak. Mangku Bojo ya abot apa namanya? Mangku apa? Mangku Bumi. Makanya orang Jawa itu kan biasanya ya ada nama kecil dan ada nama besar. Kalau nama kecil itu biasa dikasih ringan-ringan ya. Karena kalau dia dikasih nama yang abot nanti sakit-sakitan. Masih ada nggak sekarang itu? Makanya kan nama Joko Widodo itu dulu asli ini namanya Mulyono katanya. Tapi karena abot, Mulyo abot. Sehingga Jokowi ini ketika dikasih nama Mulyono sama Mboe mungkin sama ibunya sakit-sakitan karena mungkin keabotan jeneng. Akhirnya diganti Joko Widodo. Barulah ringan. Akhirnya sehat, seger. Ketika besar jadi seorang tukang kayu, baru jadi presiden. Mungkin gitu lah. Lah si Abdul Aziz ini, Pak, dia mengatakan apa? Zina itu kalau dalam definisi Al-Quran kan apabila dia disaksikan 4 orang saksi. Berarti kalau dia nggak disaksikan oleh 4 orang, berarti dia bukan zina. Sehingga kata si Abdul Aziz ini, perkawinan hubungan seksual non marital itu boleh dilakukan dengan syarat apa? 1, jauh dari pandangan manusia, supaya nggak dilihat oleh orang, supaya nggak disaksikan oleh 4 orang. Maka kalau dia nggak disaksikan, maka dia bukan zina, sah, nggak apa-apa. Yang kedua syaratnya apa kata dia? Kalau dilakukan suka sama suka. Dan itu keluar, Pak, itu keluar di ujian. Ada mahasiswa saya cerita itu. Dulu dia sering, atau sekarang masih menjadi pembawa acara di radio RDS itu. Itu cerita sama saya, Ustadz. Itu dosen saya namanya Abdul Aziz itu ketika ujian di UIN itu ngasih pertanyaan begini. Menurut Anda, kalau berzina suka sama suka itu
boleh atau tidak? Berikan alasannya. Sampai sama mahasiswa ini ditulis sama dia. Kalau menurut saya haram hukumnya, tapi kalau menurut jenengan halal, berarti jauh. Terus dia dikasih nilai C kalau nggak salah katanya. Hanya saya kasih nilai C, saya orang apa dia bilang. Yang penting lulus. Sampai sekarang itu, Pak. Sampai akhirnya waktu saya kuliah di dokter itu, saya tanya sama Pak Sahiron itu, promotornya. Sampai 3 kali pertemuan waktu sama Profesor Sahiron saya tanya, Prof, Anda jadi promotornya Abdul Aziz itu, saya bilang, kok bisa Anda loloskan disertasi yang jelas rusak, saya bilang gitu. Dia bilang apa? Mohon maaf. Ya. Itu sebenarnya Abdul Aziz itu keliru itu. Keliru kalau diloloskan. Jadi ngeri, Pak. Jadi dunia kampus itu, Pak, dunia untuk doktrinisasi, ghazwul fikri. Nah, kalau kemudian anak-anak yang tadi lulus STM, ya, lulus SMK, jurusannya mesin, nggak pernah ikut mengaji di Islamic Center Siwal, tekan kok bingung. Akhirnya ketika didoktrin sama dosennya ya, ngene-ngene. Nah, ya, yes saja. Ya. Ngeri, Pak. Dulu saya kuliah S1 itu, Pak. Dosen, dulu mata kuliah yang paling nggak saya suka itu namanya filsafat. Tapi karena itu sudah mata kuliah wajib, mau tidak mau ya ikut itu ya. Kuliah pertama itu, Pak, saya masuk kuliah S1 itu di Universitas Islam Aceh Tamiang namanya. Jadi waktu itu pemekaran Aceh Timur menjadi Aceh Tamiang dan Kota Madia Langsa. Nah, ketika pemekaran itu langsung berdiri universitas pertama di Aceh Tamiang itu. Namanya Universitas Islam Aceh Tamiang. Saya baru lulus pondok itu, Pak. Saya baru lulus pondok tahun 2000, tahun 2001 buka kampus Unita ini. Saya daftar jadi mahasiswa pertama di Unita ini. Walaupun nggak lulus, saya 4 semester 2 tahun kuliah di sana. Kemudian saya ke Jawa, masuk ke Mahat Ali An-Nur. Itu doktrin dosennya di filsafat itu, Pak. Apa kata dosennya? Perempuan lagi. Dia bilang, menurut saya Allah itu tidak adil. Bayang. Teman-teman saya itu, Pak, yang lulusan madrasah aliyah negeri, yang lulusan madrasah, ya gini-gini aja. Mantuk-mantuk. Karena memang mereka mau mengkritik, satu bingung. Yang kedua, dulu ada satu ini, Pak, ada satu hoax yang sering disebarkan di dunia kampus itu. Apa itu? Ngelawan dosen, mengkritik dosen, itu dikasih nilai jelek. Sehingga akhirnya jarang mahasiswa berani apa? Mengkritik dosen, karena takut punya dapat nilai. Nah, kalau saya kan kuliah bukan kena nilai. Kasih nilai baik, alhamdulillah, enggak ya udah. Akhirnya saya protes sama dosen saya ini. Saya bilang, Bu, apa dasar Anda mengatakan Allah itu tidak adil? Pas sudah jelas sudah Al-Quran itu. Allah wal adlu, Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Wal qasitu, Allah itu maha adil. Wa yuhibbul muqsitin, dan Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berlaku apa? Adil. Wa aqsitu, kata Allah. Dan kita diperintahkan untuk berbuat adil. Tiba-tiba Anda berani mengatakan Allah itu tidak adil. Apa dia bilang, Pak? Dasar saya, kenapa Allah itu tidak adil? Karena menurut saya Allah itu tidak adil. Karena kenapa bukan saya yang diciptakan oleh Allah menjadi Siti Khadijah. Jadi gara-gara, Pak, kenapa bukan dia
yang diciptakan oleh Allah jadi Siti Khadijah, dia berani menuduh Allah itu tidak adil, Pak. Akhirnya sampai saya bilang, Pak, tahu Bu, kenapa Allah nggak menjadikan Anda itu Siti Khadijah? Karena Anda itu jelek, ya bilang gitu. Itu di kampus, Pak, di kelas itu. Karena Anda itu jelek saja. Mana mau Allah menciptakan Anda sebagai Siti Khadijah? Jelek. Nggak terima Pak dosennya, Pak. Langsung itu tutup bukunya, dia ambil tasnya. Saya laporkan kamu ke direktorat. Laporkan. Keluar, Pak. Dia langsung lapor ke rektorat. Rektorat dia langsung, akhirnya apa? Saya dipanggil. Nama mahasiswa Tengku Azhar. Disuruh menghadap ke pihak rektorat. Datang saya. Ditanya sama dosen, nama rektor, nama dosennya Pak Muhammad Nuh waktu itu. Ditanya, kamu sudah melakukan pelecehan terhadap dosen. Saya bilang, Pak, saya bilang, sebelum saya lecehkan, dia dulu telah melecehkan Allah. Kaget nih Pak. Karena saya berani karena sama-sama Tengku, Pak. Dia Tengku Muhammad Nuh, saya Tengku Azhar. Artinya kan ya selevel lah. Akhirnya dibilang, loh apa? Memang ada apa? Masa dia bilang Allah itu nggak adil? Dia bilang gitu, iya. Dia katakan, Mbak, di kelas dia bilang Allah itu tidak adil. Terus saya bilang, apa dasar Anda mengatakan Allah tidak adil? Dia bilang, kenapa? Bukan saya yang dijadikan oleh Allah Siti Khadijah. Terus saya bilang, karena Anda jelek. Baper dia. Keluar. Terus apa yang kamu inginkan? Ganti dosen saja. Ganti dosen. Alhamdulillah besok kata rektornya udah besok kita ganti dosen biar dia ngajar yang lain. Ya, itu aja saja. Dulu ada kisah, Pak. Nah, ini penting ya, gambaran aja. Ada seorang musafir, Pak, melakukan perjalanan yang cukup panjang karena sudah capek, lelah, lapar, haus, ya. Akhirnya dia beristirahatlah di bawah pohon beringin. Dengan pohon beringin ya, pohonnya besar, daunnya rindang. Dia istirahat Pak di bawah pohon beringin itu, sambil terkena angin sepoi ya, tidur di bawah pohon beringin itu. Terlihatlah olehnya buah beringin yang kecil-kecil, Pak. Pernah lihat buah beringin nggak? Ya, jadi buah beringin itu kecil-kecil. Sambil dia pandang, dia kan lagi tidur tuh kan di bawah itu kan. Sambil dia pandangi buah beringin, sampai dia terdetik dalam kepalanya, Pak. Allah ini nggak adil, dia bilang. Allah itu nggak adil, dia bilang. Kenapa nggak adil? Pohon beringin yang pohonnya gede, akarnya luar biasa, daunnya rindang, tapi buahnya mungsak. Dibandingkan dengan pohon labu. Tahu pohon labu ya? Pohon apa? Daun pohonnya seberapa? Labu itu berapa pohonnya? Lawu apa ya? Walu itu ya. Cuma segini walu itu Pak, daun pohonnya itu. Tapi buahnya Pak. Jadi kan kalau mau lihat tuh gede-gede walu itu ke arah mau ke Boyolali itu. Oh ya. Daerah mana saya lupa itu. Kalau kita mau ke Solo Tigo itu ada yang jual pinggir jalan tuh. Tempat orang tuh walu lebih gede jenengan, Pak. Lebih gede walu daripada jenengan itu. Besar itu. Sampai dia bilang, Allah tuh gak adil. Kosok pohon beringin gendeng ini buah mungsak. Walu pohonnya sak semene, buah gede. Akhirnya Pak, tertidur dia, Pak. Kena angin tuh tertidur, lagi sedang asik tidur, Pak. Jatuhlah satu buah pohon beringin itu. Tepat kena matanya, wah langsung terbang. Astagfirullah. Allah Maha Adil dia bilang. Kalau sempat tadi buah beringin itu sebesar buah walu, apa enggak matanya bisa lompat. Jadi pas kalian ini penting ya. Jadi adil itu, Pak, adil itu tidak harus
sama. Ingat itu ya, adil itu nggak mesti sama. Makanya dalam Islam, adil itu adalah apa? Wad'us syai'i fi mahalli, itu baru namanya adil. Jadi adil itu adalah apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang disebut dengan apa, Pak? Adil. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Ya. Menempatkan ibadah kepada tempatnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan apa? Adil. Tapi kalau jenengan menempatkan peribadatan itu kepada selain Allah, itu yang disebut dengan zalim. Lawannya adil itu apa? Zalim. Makanya Allah katakan dalam surat Luqman itu, la tusyrik billah, wahai anakku ya bunayya, wahai anakku ya, la, jangan. Makanya Pak, salah satu metode pendidikan di dalam Islam itu boleh menggunakan kata apa? Jangan. Itu boleh. Yang hari ini ditentang oleh Barat dan itu diamini oleh dunia pendidikan di Indonesia. Bahwasanya apa? Kita tidak boleh mengatakan kepada anak apa? Jangan. Itu sering kita dapatkan. Nggak boleh bilang sama anak jangan. Siapa bilang? Ente ikut Barat itu. Metode Al-Quran itu jelas. Ya bunayya, kata Luqman Hakim, wahai anakku, wahai buah hatiku, lah, jangan tusyrik billah. Jangan engkau menyekutukan apa? Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya menyekutukan Allah, menempatkan ibadah tidak kepada Allah dan menempatkannya kepada selain Allah, itu jelas adalah apa? Zalim. Itu ibarat, Pak, celana itu tempatnya di Pak. Celana tempatnya di mana? Di kaki kan? Tapi kalau jenengan pakai di tangan, kira-kira adil nopo zalim? Ya. Sepatu tempatnya di mana? Di kaki. Kalau jenengan taruh di kepala, itu namanya apa? Zalim. Jadi adil itu bukan harus sama, Pak. Ya, ini penting ya. Karena ada orang menganggap adil itu harus sama. Enggak. Adil itu enggak harus sama, Pak. Justru kalau adil itu kita katakan harus sama, justru itu ada kedoliman. Contoh nih ya. Jenengan punya anak 3 orang. 1 SD, 1 SMP, 1 SMA, satunya lagi 4 orang kuliah di UMS misalnya, ya kan? Kemudian setiap harinya keempat anak jenengan ini jenengan kasih sangu, kasih apa? Uang jajan. Dan setiap mereka jenengan kasih semuanya 100.000. Yang kuliah 100.000 per hari, yang SMA 100.000, yang SMP 100.000, yang SD 100.000, bahkan ada yang TK jenengan kasih 100.000. Kira-kira protes enggak yang kuliah itu? Protes. Loh, TK loh, 1.000. SD mau MI waru, omahe mau jalan. Kalau minum haus pulang ke rumah minum, balik lagi nih sekolah, kok lapar, izin saya, udah kayak jajan 100.000, laku, neng UMS harus nge-grab, neng kono harus dikei 100. Mereka bilang ini zalim nih, bapak nggak adil kan itu kan? Berarti adil itu sama atau tidak sama? Nah ini perlu Pak. Jadi konsep adil itu perlu kita luruskan ya, karena sama ini banyak orang memahami adil itu harus sama, padahal tidak. Ya, yang benar adil itu apa, Pak? Menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Menempatkan seseorang jadi pemimpin itu sesuai dengan apa? Itu dia. Jadi kalau kita menempatkan orang tidak pada tempatnya, Pak, nah itu fanta diri sa'ah kata Rasulullah. Maka tunggulah apa? Kehancurannya. Misalnya dunia pendidikan kita selama 5 tahun ini
dipegang oleh orang yang nggak ngerti dunia pendidikan. Nadiem Makarim itu Pak, Nadiem Makarim Pak, itu nggak ada latar belakangnya di dunia pendidikan Pak. Latar belakangnya menteri yang Nadiem Makarim itu latar belakangnya adalah apa? Seorang bisnismen ansih. Gak ada dia punya latar belakang ngajar TPA, ngajar TPQ, walaupun namanya Nadiem ya, keturunan Arab Yaman. Tapi dia gak punya latar belakang pendidikan, Pak. Latar belakang dia adalah bisnis, pengusaha, tukang golek duit, ojek. Tiba-tiba sama Jokowi disuruh pegang Menteri Pendidikan. Rusak betul. Rusak, Pak. Dibuatlah kurikulum merdeka. Akhirnya merdeka betul. Bukan merdeka, Pak. Sampai saya tanya sama anak saya itu, kamu nggak pernah belajar? Nggak. Kenapa? Yang mau dipelajarin bohong. Yang lebih lucu, Pak, saya lihat di penjumlahan anak-anak saya, Pak. Dulu kita itu kan ketika menjumlah ya, misalnya 65 tambah 21 itu kan tinggal langsung itu. 1, 5 tambah 1, 6. 6 tambah 2, 8. Kan clear itu, 86. Ya kan? Sekarang enggak. 65 tambah 21 ditambah 60 tambah 20. Oh ya. Tambah 1 tambah 5. Di bawahnya dibuat lagi 60 tambah 20, 80. Tambah lah ngopo? Wong enek sing enak kok malah dibuat. Hah? Jangan-jangan jenengan pernah lihat nggak ini kurikulum merdeka, Pak? Oh, nggak pernah lihat tuh. Sampai saya kaki karet ngopo. Dulu kita jumlah itu, Pak, jumlah ngali pakai ngene-ngene. Sekarang, Pak, dibuat ruwet. Tinggal jumlah dibuat ruwet. Katanya, Pak, supaya bisa tahu mana yang satuan, mana yang puluhan. Orang dalam menjumlah itu nggak penting, Pak. Yang penting hasilnya bener. Jenengan dikasih uang 500.000, kemudian ada ngasih uang 35.000, apa jenengan pisah-pisah ke sih? 100.000? Nggak perlu. Jadi begitulah, Pak. 5 tahun, nah, mudah-mudahan aja ini nanti presiden yang akan datang mudah-mudahan dikasih menteri pendidikan sing bener, yang bener-bener pendidikan. Nah kemungkinan nanti kurikulumnya ganti lagi, Pak. Dan memang harus diganti, Pak. Kurikulum merdeka itu membuat orang terjajah, bukan merdeka ya. Tapi kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Yang jelas, Pak sekalian, kita sebagai seorang muslim itu harus melek, Pak. Gak boleh kita biarkan mereka merusak agama, merusak akidah, merusak negara kita ini ya. Sehingga kita umat Islam harus terdepan memberikan masukan, memberikan kritikan, memberikan satu pandangan-pandangan kepada pemerintah dan juga kepada penguasa di negeri ini agar negeri kita ini menjadi negeri yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.